Kebakaran menghanguskan tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kota Bandung. Empat bocah tenggelam di Sungai Gumuruh, satu diantaranya ditemukan meninggal dunia. Band legendaris Slank untuk pertama kalinya tampil di festival musik metal di Bandung. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung terbakar. 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna mencegah api merembet ke permukiman warga. Inilah kobaran api saat membakar tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan hampir 4 jam petugas berjibaku memadamkan api. 19 mobil pemadam kebakaran dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung diterjunkan. Sulitnya api dipadamkan petugas pemadam bukan hanya menggunakan air, tapi juga menggunakan pipol. Menggunakan air, tetapi kita sudah menggunakan pipol, dan memang akses masuk ke area pabrik ini cukup sulit, dan sumber air pun agak sulit juga kita dapatkan, tapi alhamdulillah kita bisa menggunakan sumber air yang dari solokan yang ada di sekitar pabrik, dan juga kita akan menggunakan sumber air di seberang tol ya, untuk percepatan pemadaman. Empat bocah tenggelam di sebuah sungai Gumuruh, Jalan Binong Jati, Gang Kurnia, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Sabtu siang. 3 anak berhasil diselamatkan, sementara 1 anak ditemukan meninggal dunia. Peristiwa memilukan ini terjadi sekitar pukul 11 siang di Sungai Gumuruh, Jalan Binong Jati, Gang Kurnia. 4 anak yang sedang asik berenang tiba-tiba terseret arus dan tenggelam di titik sungai yang cukup dalam. Seorang pria dewasa sempat berupaya menolong ketiga anak tersebut. Meski berhasil menyelamatkan 3 anak, pria tersebut dikabarkan tak sadarkan diri usai melakukan aksi penyelamatan. Dari 4 anak yang berenang, 3 anak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 1 anak sempat dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadiannya pukul 11 kurang, ada 4 orang yang berenang di lokasi tersebut. Terus yang 3 kecil meninggal, yang 1 baru ketemu tenggelam gitu kan. Nah, yang pertama si bapak yang nolongin ketiga anak itu dikabarkan katanya juga ikut sadarkan diri atau kurang tahu Bawa ke rumah sakit katanya kayak gitu. Hingga saat ini, 3 anak yang selamat beserta pria yang menolongnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian pun mengimbau para orang tua untuk lebih ketat dalam mengawasi terhadap anak-anak saat bermain di sekitar aliran sungai. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang pemilik wedding organizer di Garut ditangkap polisi karena diduga membawa kabur dana calon pengantin. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai puluhan juta rupiah usai tersangka diduga menggunakan uang klien untuk melunasi utang pribadinya.
Kasus penipuan jasa pernikahan kembali mencuat di Kabupaten Garut. Seorang pemuda berinisial TP berusia 26 tahun kini harus mendekam di balik jeruji besi usai aksi tipu-tipunya terbongkar oleh para calon pengantin. Kasus ini bermula saat salah satu korban yang akan menggelar pernikahan di kawasan Tarogong Kidul telah menyetorkan uang sebesar 72 juta rupiah kepada tersangka. Namun, menjelang hari bahagia, kejanggalan pun mulai terungkap saat sejumlah vendor menghubungi korban dan menyatakan belum menerima pembayaran apapun dari pihak WO. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan pernikahan justru digunakan tersangka untuk menutupi hutang dan kebutuhan pribadinya. Korban ini menghubungi saudara Tegar yang seorang pemilik wedding organizer. Setelah terjadi kesepakatan, korban ini membayar sekitar 72 juta. Akan tetapi ketika beberapa hari sebelum hari H, hari pernikahan ini, ada beberapa vendor yang menanyakan ke korban bahwa mereka itu belum dibayar. Nah, setelah ada vendor yang komplain, kemudian korban ini memberikan uang untuk biaya pernikahan. Dan ternyata ketika ditanyakan kepada pelaku bahwa memang pelaku ini tidak memberikan uang yang telah menjadi kesepakatan kepada para vendor. Dan sampai hari H, pelaku ini tidak menepati janjinya. Hingga saat ini sudah ada 2 korban resmi yang melapor ke Polres Garut. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat lain yang merasa menjadi korban WO milik tersangka untuk segera melapor, karena diduga masih ada korban lainnya yang belum terdata. Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara di atas 4 tahun. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Memastikan keselamatan jelang arus mudik Lebaran 2026, petugas gabungan di Garut menggelar pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek di jalur nasional Limbangan. Tak hanya menyasar kondisi bus dan angkutan umum, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengemudi guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Jalur nasional Limbangan yang menjadi urat nadi transportasi Selatan Jawa menjadi fokus pengawasan petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut, Ditlantas Polda Jabar, dan Dinas Perhubungan. Pemeriksaan kendaraan atau ramcek ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini menjelang operasi Ketupat Lodaya 2026. Petugas memeriksa secara detail mulai dari sistem pengereman, kelayakan ban, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan pada bus reguler, pariwisata maupun angkutan barang. Tidak hanya armada, pengemudi pun tak luput dari pengecekan. Tim Dokes Polres Garut bersama Dinas Kesehatan setempat melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin bagi para awak kendaraan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan para sopir dalam kondisi prima dan bebas dari pengaruh zat berbahaya saat membawa penumpang. Pihak kepolisian menyatakan sejauh ini belum ditemukan pelanggaran berat yang mengancam keselamatan. Petugas lebih mengedepankan tindakan edukatif bagi pengendara yang memiliki kekurangan minor agar segera dilakukan perbaikan sebelum puncak arus mudik tiba. Melaksanakan kegiatan ramcek, kolaborasi, koordinasi dengan instansi samping dari Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Provinsi, begitupun dari Ditlantas Polda Jabar. Kegiatan ini kami berlakukan secara persuasif dikarenakan kami mengantisipasi menjelang operasi Ketupat Lodaya 2026. Secara teknis apa yang menjadi prioritas dalam kegiatan ramcek ini, Pak? Ya, baik, secara prioritas kami sasarannya yaitu angkutan umum, bus maupun pariwisata, begitupun angkutan barang. Kami laksanakan pengecekan untuk kelayakan daripada kendaraan tersebut. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik strategis di wilayah Garut demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas bagi seluruh masyarakat.
Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Massa yang mengatasnamakan pelaku usaha tambang di Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate. Mereka memblokade jalan dengan belasan truk tambang untuk memprotes kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi. Ratusan pekerja dan pelaku usaha tambang menuntut kejelasan izin operasional serta kemudahan perizinan agar pasokan material untuk proyek nasional di Jawa Barat tidak terganggu. Mereka juga menolak pembatasan muatan kendaraan tambang yang dinilai mematikan aktivitas hilirisasi dan berdampak pada lebih dari 15.000 kepala keluarga. Warga menagih kepastian hukum bagi penambangan legal serta kompensasi 3 juta rupiah yang disebut belum direalisasikan pemerintah provinsi. Koordinator aksi menyebut blokade truk dilakukan karena kebijakan pemerintah dianggap menutup mata pencaharian masyarakat tambang. Meminta agar supaya dicabut yang katanya sementara tapi nggak ada keputusan sementara itu kapan, sehingga menjadi buah bibir dan menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Itu saja ya, kita menanyakan sementara itu sampai kapan. Makanya kita mengadakan petisi pernyataan sikap. Massa mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sempat membuat geger dan viral usai masuk ke permukiman, macan tutul Jawa dievakuasi ke Balai Konservasi Satwa Cikembulan, Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.